Jadi kalau kita mengebandingkan dengan akun-akun yang selama ini disebut-sebut ya, seperti akunnya Mas Gibran, kemudian Cilipari, kemudian Cilipari itu yang perusahaannya Mas Gibran? Perusahaannya Mas Gibran. Ya. Oke. Fufu Fafa, ini kalau kita cari korelasinya dengan tools, ada circle yang cukup dekat gitu ya. Iya. Apakah circle itu memang sebuah kesengajaan? Karena dulu itu pernah, saya ingat akunnya Mas Gibran itu men-screenshot postingannya si Fufu Fafa itu kemudian diposting di Twitternya dia. Kalau jadi politisi, selain punya tim sukses, harus punya tim pemburu aib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Pumpida Hidayatullah, PhD di PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Bakal kocak nih ceritanya. Kenapa? Karena sudah ada narasumber yang luar biasa kali ini, yaitu Bung Muhammad Salahuddin Manggalani. Halo. Bener kan namanya kan? Betul. Tapi biasa dipanggil Bung Didin. Luar biasa, terima kasih Apa kabar? Saya takut salah tadi ngomongnya. Bener ternyata. Benar. Terima kasih udah sini Bung Didin ya. Karena kita nih kenapa kocak? Karena kita mau bicara tentang akun yang sangat fenomenal itu bernama Fufu Fafa. Kenapa ketawa? Ya itu kata-katanya Fufu Fafa itu aja udah lucu banget. Udah lucu banget. Tapi sebenarnya agak sedikit mengkhawatirkan juga apa yang dilakukannya kan gitu kan. Nah mungkin bisa jadi Bung Didin ini adalah seorang ahli teknologi informasi yang berhubungan langsung dengan keamanan internet dan lain-lain. Apa namanya? IDSRTII ya? Iya, dulu itu di bawahnya Kominfo dulu. Apa namanya? Itu singkatannya kalau Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. Wih, ngeri kali. Saya kalau disuruh ngulang juga susah. Jadi itu sekarang gabung ke BSSN. Jadi yang jadi BSSN sekarang. Itu cikal bakalnya BSSN itu di situ. Betul. Luar biasa. Karena saya kemarin Google portofolio Bung Didin, muncul yang itu. Makanya saya tanya, itu apa? Siap. Kalau begitu, siap membahas tentang Fufu Fafa. Siap. Dari lucu-lucunya ya. Nah, coba sekarang ini kan munculnya di media namanya Kaskus ya kalau nggak salah ya. Bisa diceritakan sejarahnya gimana sih kok suatu media Kaskus gitu, harusnya kan ini media yang terbuka, harusnya ada transparansi dong. Iya. Tapi ini kan dia kelihatan pakai akun-akun yang pseudonym ya, istilahnya ya. Nah bisa ceritakan, silakan. Ya, jadi Kaskus ini memang barang yang angkatan gue banget gitu. Berarti udah kita udah tahu umur kita, udah tahu umur kita. Udah tua banget. Iya. Jadi kan internet itu perjalanannya termasuk yang di Indonesia gitu ya. Itu terbagi dalam periode-periode. Jadi periode yang awal tahun 90-an, kemudian periode menengah tahun 2000-an gitu dan tahun 2010-an. Ya. Di mana tahun 2010-an itu adalah boomingnya media sosial. Ya, jadi media. Kaskus ini termasuk media sosial nih. Kaskus ini adalah transisi dari yang lama, generasi pertama, yang awal jadul, internet, tahun 90-an jadul. Pada waktu itu diskusi di internet, para aktivis segala macam mailing itu list, menggunakan mailing list. Iya, mailing list. Nah, pada tahun 2000-an ya, mulai milenium baru, itu terjadi pergeseran. Teknologi baru berkembang, lebih banyak menggunakan mailing listnya pun itu berpindah ke web. Ya, karena semakin cepat juga kan. Semakin cepat, internetnya makin bagus. Iya. Nah, akhirnya berpindah. Pada waktu itu sebenarnya forum sudah ada, tapi baru mencapai puncaknya pada tahun 2000-an itu. Mailing list itu kan sistemnya posting, jadi agak nunggu. Pakai email, Jadi nggak menarik lah. Secara penampilan itu kan email ya begitulah. Ya, jadi terlalu munculnya cuma di inbox kita aja kan. Kalau ini kan jadi kelihatan nanti dia mau posting apa, gambar segala bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Nah, forum ini lebih dekat dengan
tren yang pada waktu itu juga sedang berkembang, yaitu orang yang suka nulis, itu mereka beraktivitas di blog namanya. Ya, blog itu ya, ada dulu ada blogspot. Awal-awal kan ada website. Website itu dulu pribadi, orang bikin profilnya taruh di website gitu kan. Tapi itu bergeser. Kemudian kalau cuma website aja ngapain gitu kan. Semua orang juga udah kenal. Ya akhirnya nulis. Nah, ketika nulis pada waktu itu masih ada takut-takut gitu ya. Masih ada sisa-sisa zaman Orde Baru gitu ya. Akhirnya pilihannya ketika menulis baik itu di mailing list maupun di blog maupun di forum yang seperti Kaskus ini. Itu mereka nulisnya secara anonim. Oh, anonim. Nah, kan pseudonym nih. Pseudonym ya. Apa bedanya anonim sama pseudonym? Bedanya adalah kalau pseudonym itu sebenarnya dia adalah entitas yang real gitu. Yang memang sebenarnya dia punya identitas ya, tapi memang disamarkan. Oh, gitu. Dia nggak mau ketahuan. Nggak mau ketahuan. Gitu. Kayak Batman lah gitu ya. Jadi ada punya dual identity. Betul. Gitu. Kalau sekarang akun-akun pseudonym banyak sih. Bukannya sebenarnya udah nggak boleh sekarang ya. Artinya kan sebenarnya karena ada verifikasi kalau zaman sekarang kan clear ya. Nah, identitas seseorang di dalam konteks masuk ke dunia internet itu udah ketahuan gitu referensinya. Itu setelah era media sosial. Di akhir tahun 2000-an itu media sosial terutama Facebook lah ya. Dulu kita punya media sosial juga tapi akhirnya tutup, namanya Friendster dulu. Oh, Friendster. Sama PES juga sama ada. PES, ya PES itu punya orang lokal ya. Nah, kemudian kita ketika di media sosial itu dipaksa dengan kebiasaan baru di mana kita harus mengungkapkan identitas asli. Iya. Sehingga artinya ada referensi aslinya, tapi pseudonimnya masih bisa dipakai sekarang. Jadi itu hampir bersamaan sih. Jadi akhirnya pilihannya antara truly anonim atau pseudonym. Oke. Ya, kalau pseudonym itu kan, kalau anonim dia benar-benar nggak pengen diketahui, dia nggak menyisakan jejak sama sekali, bahkan mungkin hanya akun kosong aja kalau anonim gitu ya. Tapi kalau pseudonym itu ada dia profilnya, ada orangnya lah. Ada orangnya, ada orangnya, dan bisa jadi orangnya nggak cuma satu. Oh, nah, kita masuk ke Siap. Jadi udah diidentifikasi belum ini munculnya akun ini di tahun berapa dan kemudian memang aktif kemudian melakukan postingan-postingan di Kaskus terutama itu dari tahun berapa itu? Jadi saya ingat itu, makanya saya agak kaget gitu ketika Fufu Fafa ini muncul. Kalau saya bilangnya muncul kembali. Oh. Karena bukan hanya sekarang ini aja rame. Dulu itu pernah. Oh, dulu pernah rame itu. Dulu pernah. Jadi cuman mungkin udah pada nggak inget ya. Kecuali orang yang diehardnya Pak Jokowi mungkin masih pada ingat itu. Di awal-awal Pak Jokowi mencalonkan diri di 2014, itu kan pertentangan sangat tajam dan Pak Jokowi dan keluarga itu kan banyak diserang di media sosial. Iya. Nah, terus kemudian tapi perlawanan pada waktu itu dilarang gitu. Jadi yang kubunya Pak Jokowi ini banyak menahan diri gitu. Nah, pada saat menahan diri itu akhirnya meledak juga, salah satunya meledaknya lewat akun Fufu Fafa itu. Oh, jadi akun pseudonym yang kemungkinan dari kubunya Pak Jokowi gitu kan kira-kira ya. Atau dekat dengan kubu itu. Nah, karena mulai bersuara pasti ke yang sebelahnya. Betul. Kan? Nah, itu akhirnya dia banyak dikutip oleh akun-akun pendukung Pak Jokowi yang lain. Jadi pada waktu itu bukan saya posting sendiri, tapi saya ngambil dari postingan si Fufu Fafa itu. Iya. Nah, termasuk pada waktu itu, kalau saya tidak salah ingat, itu pernah akunnya Mas Gibran gitu. Iya. Itu ikut memposting si Fufu Fafa itu. Ya. Itu tahun berapa tuh kira-kira? Ya, tentu pada waktu itu tahun 2014 ya. Kira-kira ya? Ya, kira-kira 2014. Di tengah tajamnya. Nah, kalau katakanlah terjadi apa tuh namanya polarisasi dukungan pada saat itu. Yang jelas istilahnya kan dulu cebong sama kampret. Cebong sama kampret. Itu lahirnya gara-gara debat di TV ya. Nah, cebong sama kampret itu muncul. Tapi sebenarnya si akun Fufu Fafa ini juga nggak cuman nyerang yang si kampret. Iya. Setahu saya dari pantauan saya ya kan. Dia agak liar juga kemana-mana juga. Kemana-mana juga. Dan bahkan ada orang-orang yang dalam tanda petik tidak ada terafiliasi dengan politik pun dia sikat juga. Betul. Yang lucunya ada artis yang malah ngedukung cebong, dia sikat juga gitu. Gitu. Makanya saya juga bingung ini sebenarnya. Nah,
Bagaimana kita mentriangulasi walaupun dia pseudonym gitu. Apakah mungkin kita mentriangulasi, maksudnya mentriangulasi itu mengidentifikasi ya, bahwa ini sebenarnya adalah si A gitu. Kan orang udah nyimpulinnya ini udah ke arah Mas Gibran. Ya kan? Kalau dari segi teknisnya, itu mungkin nggak kita langsung bisa dorong ke sana gitu. Maksudnya dalam artian disimpulin gitu. Kan ini kan sebetulnya semua relatif ya. Kalau saya lihat masih belum ajak. Nah, sebagai seorang teknik dalam konteks teknologi informasi ini, itu mungkin nggak kita langsung ketahuan. Nah, ini dan bagaimana caranya kita supaya tahu ini loh punya Gibran gitu loh. Nah, ini repotnya ya. Jadi akun-akun pseudonym itu suka sekali mengidentifikasi dirinya itu seolah-olah gitu. Itu seperti seseorang gitu. Gitu. Jadi itu salah satu ciri akun pseudonym gitu ya. Iya, iya. Ya kita kan melihat di masa-masa sebelumnya ada akun-akun macam-macam lah ya ada kalau sekarang mungkin masih terkenal Lambe Turah lah kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kan dulu juga pernah terungkap itu kan. Yang ternyata di belakangnya ada mantan sebelumnya wartawan. Ada Trio Macan segala kan. Trio Macan yang lain-lain itu kan pernah terungkap. Memang mereka sengaja dari pergerakan isu karena mereka mungkin mendapatkan bayaran dari situ ya. Bocoran-bocoran dan kemudian ada yang ngongkosin, ada investasi di situ, jadi mereka jadi buzzer lah gitu ya. Nah itu mereka berdasarkan preferensi dari si sponsornya tadi, itu mereka mengidentifikasikan dirinya seolah-olah sebagai siapa gitu. Oh. Ya, kan dulu ya. Tapi itu bisa nggak kita kalau kita analisa gitu, seolah-olah ini sebagai dia kan pretend misalnya, belum tentu Mas Gibran. Belum tentu ya. Tapi bisa nggak kita kemudian kejar nih orangnya? Secara teknis itu mungkin nggak? Kalau secara teknis mungkin ya. Mungkin ya. Apalagi layanan Kaskus ini kan layanan lokal. Iya. Ya. Jadi kalau mohon maaf. Dalam tanda kutip gitu ya, rada sedikit maksa gitu ya, aparat penegak hukum misalkan gitu ya. Nah, tapi tentu kalau aparat penegak hukum kan terus harus ada laporan dulu ya. Ya, harus ada pengaduan. Ada masalah dulu gitu ya. Baru kemudian diusut. Nah, itu nggak bisa menghindar tuh, seperti Kaskus. Kalau seseorang posting di Kaskus, IP address-nya apa dong? Ya, tapi saya ragu kalau, misalkan begini, saya ragu saya ragu kalau akun Fufu Fafa ini yang sudah live sejak tahun 2013, itu masih tersimpan lognya. Oh, ya, jadi karena mungkin pendek juga dia umurnya nih. Betul. Lognya. Ya paling kalau layanan forum sebesar Kaskus begitu, berapa lama sih dia paling nyimpan? Setahun, 2 tahun? Nggak sampai, hitungan bulan. Oh gitu. Ya. Apa pertimbangannya itu? Kan dia harus mempertanggungjawabkan pertimbangannya tentu konten space itu. Ya. Pertimbangannya space ya. Beban terhadap kinerja dari lognya saja yang nggak ada. Iya. Tapi tampilannya kan tetap ada. Tampilannya tetap ada, tapi kan kalau kita mau investigasi forensik kan kita butuh lognya. Nggak cukup hanya tampilannya, karena log itulah yang mengidentifikasi dia login dari mana, menggunakan akun. Misalkan akun pseudonym itu biasanya dia double account biasanya. Jadi ada akun utamanya yang dipakai untuk login pertama, dan baru dia login masuk ke akun kedua. Akun kedua. Iya. Jadi nggak langsung dia masuk nggak sebagai langsung, situ. Betul. Jadi kalaupun dia ada IP address, ya itu akan termasking ya istilahnya. Termasking atau terproxy gitu ya. Terproxy atau termasking gitu. Oke. Nah maka dari itu kan sering kejadian slip of hand gitu ya. Jadi dia salah posting. Mestinya posting di Fufu Fafa, postingnya di akun resmi ya gitu. Itu yang begitu-begitu ya? Yang biasanya mengungkap behind the story-nya gitu ya. Nah, itu yang mesti hati-hati. Jadi kalau dia, maksudnya ini kan semua yang dibuka nih yang masa lalu semua nih. Masa lalu. Dan udah agak lama. Berarti kalau dia nggak posting nih dari sejak 6 bulan lalu, lognya udah nggak ada tuh ya? Kemungkinan nggak ada. Nggak ada. Kemungkinan nggak ada. Kalau Twitter, kan di Twitter juga dia aktif. Twitter sebenarnya ada menyimpan log juga, meskipun juga terbatas. Ya nggak sampai tahunan juga. Tetapi relatif bagi aparat penegak hukum, karena satu-satunya yang mungkin ngambil itu aparat penegak hukum atau otoritas di mana si layanan itu tunduk kepada aturan di situ gitu ya. Nah problemnya kalau Twitter kan dia nggak tunduk pada siapapun. Kemarin yang di Brasil aja masih dispute sampai sekarang kan. Ya, itu jadi
apa namanya? Artinya kalau kita minta sama Twitter belum tentu dia nurut gitu. Belum tentu gitu. Jadi tergantung polisinya si Twitter aja. Yes. Waduh. Ini kemarin di Brasil kan sampai ancam-ancam ya. Iya, betul. Tapi akhirnya dia nurut juga setelah ngancam mau pull out gitu ya. Sempat dibubarin kantornya tapi balik lagi. Makanya yang bener China kali ya. Iya. Nah, mereka nggak boleh Twitter, nggak boleh yang lain-lain kecuali yang punya dia sendiri gitu ya. Tapi kalau Kaskus ya, kalau Kaskus nih lokal kan? Lokal ya, dia kayaknya kalau diapa-apain oleh aparat penegak hukum di Indonesia ya dia harus nurut. Artinya sekarang kan isunya sekarang tiba-tiba semua postingan ini hilang, Raib. Udah dihapus. Betul. Padahal sebenarnya kalau nggak ada urusan, nggak ada beban kan harusnya nggak perlu dihapus ya. Ya. Berarti ada yang mau menghilangkan jejak ini kan, kelihatannya kan gitu. Kesannya jadi begitu ya. Kesan saya ya sebagai seseorang yang mengikuti sosmed gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang, siapa yang bisa menghapus ini? Oke, tentu yang bisa menghapus yang pertama ya si pemilik akun. Oh ya, kalau pemilik akun kan dari kapan aja dia bisa ngapus. Kemudian yang kedua adalah. Tapi berarti ada lognya dong, pas terakhir dia ngapus itu. Kan baru-baru nih. Yang dihapus kan postingannya. Iya, tapi kan dia harus login dulu. Oh ya, betul. Berarti kita bisa tahu dong IP address-nya di mana. Betul. Bisa ketahuan. Kecuali dia pakai VPN beberapa kali. Betul. Ya, meskipun pakai VPN. Kita jadi ngajarin juga ini. Meskipun pakai VPN juga kalau VPN yang bisa dia ngomong ya, yang ngelacak jago juga ya bisa. Gitu. Bisa juga. Masih bisa juga. Nggak 100% lah gitu ya. Iya. Yang kedua adalah admin Kaskus. Admin Kaskus. Ya, tapi tentu admin Kaskus ini kan dibatasi. Apa keuntungan buat admin Kaskus? Kan bagus sebenarnya kan? Iya, buat dia bagus. Exposure-nya dia tadi ternyata Kaskus masih ada ya gitu. Kaskus tadi sepi gitu. Tiba-tiba jadi rame lagi gitu kan gara-gara ini. Kaskus ini kontribusinya besar loh buat dunia internet kita, online kita ini. Gimana tuh ceritanya? Nah, itu mulai dari ini akun mulai terkenal ada akun verified account. Itu asalnya itu dari Kaskus justru. Iya. Karena untuk ada forum perdagangan. Ada forum jual beli ya. Jadi trusted seller gitu kan dulu dapat bintang. Dulu bintang atau apa dulu waktu ya, pokoknya ikon bebek kalau nggak salah. Iya. Pokoknya dulu istilah gan gitu kan. Itu dari boleh situ. Gan, order gan. Nah, itu kan dari Kaskus juga kan. Terus kemudian rekening bersama. Ini juga dari forum jual beli Kaskus. Nah, semua sekarang modelnya begini sekarang juga. Semua modelnya begitu. Iya. Pada waktu itu sempat dimasalahin tuh ada yang laporin ke kepolisian juga karena dianggap menyewakan akun itu nggak boleh. Menyewakan rekening bank nggak boleh. Kemudian yang ketiga itu COD. Cash on delivery. Cash on delivery. Itu pertama kali tuh ya. Itu. Jadi sekarang COD boleh COD gitu. Jadi verified akun itu justru asalnya dari Kaskus dulu. Kalau dia mau bertransaksi harus jelas dulu orangnya. Oleh karena itu dulu akhirnya orang banyak yang punya double account di Kaskus. Kalau dia ikut forum jual beli, dia pakai akun sungguhan. Dia bikin akun baru lah gitu yang sungguhan. Tapi yang aslinya dia yang pseudonym atau yang anonim dia masih tetap punya. Jadi si Fufu Fafa ini nggak dagang lah ya? Ya, bisa jadi dagang, tapi dia menggunakan akun yang lain. Bisa ada yang lain namanya. Nah, harusnya kalau lognya bisa kebaca nih, IP address dari titik yang sama aja itu aja. Nah, maksud saya kita bisa langsung tahu tuh. Nah, maksud saya si admin Kaskus ini tentu tahu dong akun mana yang link. Akun yang pseudonym dengan akun yang asli. Itu langsung ya sebenarnya. Si admin benar. Harusnya kita panggil admin Kaskus ke sini kita interogasi. Nah, tentu yang ketiga yang bisa menyuruh untuk membuka itu adalah otoritas ya seperti misalkan Kementerian Kominfo misalkan. Bisa ya? Ya bisa aja. Itu kan itu di dalam jurisdiksi kita. Ya. Jadi menteri bisa langsung merintah gitu? Ya tentu nggak langsung merintah, harus ada alasan dulu dong. Ya bukan menteri yang merintah langsung, maksudnya menteri merintah anak buahnya merintah Kaskus gitu kan, kira-kira gitu kan. Bisa jadi ya. Dan menterinya kan kita tahu ya siapa ya. Dan itu yang kita khawatirkan semua dari komunitas internet itu kita punya concern terhadap
terhadap persoalan itu. Karena kan belakangan perubahan undang-undang ITE segala macam itu terlalu besar memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam hal ini Kominfo ya. Jadi pemerintah itu sekarang seolah-olah seperti punya blank check untuk bisa neken ke sana ke sini gitu. Kayak begitu. Itu di undang-undang ITE yang baru. Betul, karena pengawasan ya, pemblokiran ya, kemudian sertifikasi. Sistem elektronik itu ada pasal jebakan Batman-nya gitu ya. Jadi harus patuh pada undang-undang. Gitu. Makanya judi online dikejar ya. Ya, jadi makanya implikasinya memangnya menjadi mau diberantas luas. atau mau dipalakin gitu kan kita nggak tahu juga tuh. Atau mau diamankan tanda kutip. Iya, masa dipalakin gitu. Bercanda saya bercanda ini jangan dimasukin hati. Kan nggak bercanda juga boleh. Kan bertanya maunya yang mana gitu kan tinggal. Gitu. Anyway, luar biasa ini kita diskusinya nih, dahsyat sekali. Nah, kembali ke urusan kan dunia maya ini sekarang udah penuh banget dengan isu Fufu-Fafa ini. Betul. Dan sudah hampir kalau di survei orang gitu mungkin ya, kalau di polling menyimpulkan bahwa ini Mas Gibran. Iya. Menurut Anda gimana gitu? Bagusnya gimana lah bagusnya? Kalau menurut saya sih kayaknya 50-50 ya. 50-50 ya. Karena itu tadi saya pernah menyaksikan, sayanya kan dulu nggak punya bukti screenshotnya lah gitu ya. Sekarang dapat. Karena dulu itu pernah saya ingat akunnya Mas Gibran itu men-screenshot postingannya si Fufu-Fafa itu kemudian diposting di Twitternya dia. Ya karena logikanya kan ngapain cuma Fufu-Fafa yang di-screenshot gitu. Padahal sebenarnya karena waktu itu rame dukungan itu. Betul, bukan maksud saya gini. Fufu-Fafa ini katakanlah dari kubunya Pak Jokowi. Yang belain Pak Jokowi juga banyak sebenarnya. Yang frontal dengan gaya pembalasan dendam itu dia ini. Spearhead-nya lah ya. Jadi kayak gitu. Kalau yang lain kan sopan-sopan. Nulisnya sopan-sopan, panjang, pakai analisis ya, gaya politisi, dadakan lah gitu. Kalau yang ini langsung tembak. Kalau ini langsung tembak, lu gini, lu gitu kan gitu. Aduh. Ya kayak sekarang muncul belakangan ini diposting ulang gitu kan. Bahasanya udah bahasanya sopan kayak gitu. Sekali ya. Nah, itu. Nah, mungkin pada waktu itu Mas Gibran keluarganya Pak Jokowi kan dilarang keras ya, begitu. Nah, akhirnya dia nggak nulis sendiri, tapi nyomot lah gitu, yang mewakili mungkin perasaan hatinya gitu ya. Nah, kalau ngelihat dari situnya, maka kemungkinan si Fufu-Fafa ini orang yang berbeda dengan si Mas Gibran gitu ya. Mohon maaf nih, kalau menteri kemudian memerintahkan menghapus ini, ya mohon maaf nih ya, tanpa ada istilahnya dalam tanda petik ya urusan hukum, kan biasanya kan seseorang itu melakukan action karena ada urusan hukumnya gitu. Nah ini kan berarti kan mau ngebersihin jejak. Iya. Nah action yang dilakukan ini berpotensi bermasalah hukum nggak? Ya kalau memang terang-terangan dalam hal ini Pak Menteri ketahuan lah ya, sebagai ada pemerintah ya ketahuan memaksa seperti itu. Ya tentu ini presiden yang sangat buruk ya, dan bahkan mungkin bisa di-challenge juga secara hukum misalkan dengan laporan balik gitu ya. Iya. Karena kan ini melanggar konstitusi. Iya, kebebasan mengeluarkan pendapat gitu kan. Betul. Iya, saya kira nggak seperti itu ya. Mungkin bisa jadi memang udah ditemukan siapa pemilik akunnya dan kemudian dihimbau tanda kutip. Dibina. Kan ada dua. Kalau nggak dibina nggak bisa, dibinasakan. Jadi kemungkinan yang paling mungkin sih itu ya. Jadi udah ketemu siapa, terus kemudian dihimbau untuk bersih-bersih. Atau bahkan mungkin si yang pemilik akunnya suruh bersihin sendiri. Gitu. Ya maksudnya udah ketemu pemilik akunnya dan kemudian disuruh. Langsung dia ngebersihin sendiri. Jadi bukan admin Kaskusnya atau bahkan petugas dari atau aparat dari Kominfo atau aparat penegak. Itu kalau yang pinter dan bersih. Ya. Kalau yang jorok juga bisa juga kan. Jorok ya bisa aja. Gitu. Hapus. Itunya si adminnya Kaskus ditongkrongin gitu kan ya akhirnya. Dekan juga dia. Aduh gimana. Ini nggak sengaja ya Pak, saya nggak sengaja gitu. Ngeri kali gitu. Jadi saya ingat jadi hacker-hacker yang film-film yang hacker. Itu mah bukan hacker kalau itu. Bukan film-film hacker yang disuruh nge-break tapi ditodokin senjata gitu ya. Ngeri juga kan gitu sampai dia stres begitu gitu ceritanya. Tapi enggak lah, kita enggak berpikiran sejauh itu.
tujuan daripada diskusi kita sebenarnya adalah di dalam konteks ini sebenarnya tadi ya sudah lama, terus kemudian tiba-tiba muncul lagi. Iya. Nah, dulu karena ada polarisasi yang namanya cebong sama kampret, ini kelihatan banget polarisasinya. Betul. Nah, sekarang kan kusut. Kusut. Kita nggak tahu dukung mana yang dukung nih, gitu ya. Nah, sehingga ini mungkin dari orang-orang yang kemudian muncul ketidaksukaan terhadap orang-orang tertentu gitu, dicari-carilah gitu jejak digital ini. Nah, pertanyaannya sekarang kan nggak hanya Fufu Fafa ini juga, tapi yang lain-lainnya jejak digital seperti perjalanan orang bisa dilihat, ya kan, betul kan? Betul. Jadi hati-hati juga kita posting ini ya sebenarnya ya, posting-posting. Ada saya pernah baca, cuman saya lupa. Jadi kalau kita running itu aplikasi, siapapun yang kita cari itu bisa langsung kena akun-akunnya, dia bisa langsung dapat. Iya. Gitu. Bener ya kalau nggak salah. Betul. Ya kan? Jadi kan memang ada tools untuk membaca relation ya. Ya. Jadi kalau kita mengebandingkan dengan akun-akun yang selama ini disebut-sebut ya, seperti akunnya Mas Gibran, kemudian Cilipari, kemudian Cilipari itu yang perusahaannya Mas Gibran. Perusahaannya Mas Gibran. Ya. Oke. Fufu Fafa. Ini kalau kita cari korelasinya dengan tools, ya memang bisa langsung ketemu. Dekat. Gitu. Oh dekat. Punya keterkaitan. Ada irisannya, ya. Ada irisannya. Ada keterkaitan yang cukup erat gitu ya. Iya. Nah, tapi itu tidak berarti bahwa ini adalah orang yang sama, bukan berarti begitu. Oke. Intinya ini ada circle yang cukup dekat gitu ya. Iya. Apakah circle itu memang sebuah kesengajaan? Misalkan kalau akun buzzer itu kan dia memang begitu ya. Oh iya, kalau buzzer beda pendekatannya ya. Dia akan memang punya beberapa akun yang untuk nyebarin, ada akun yang... Kalau si Fufu Fafa ini bukan buzzer ya? Bukan ya? Dia amatir banget sih menurut saya. Amatir ya? Iya. Jadi bukan... Ya, tapi dia nyerangnya juga memang pakai bahasa. Tapi kalau memang di zaman itu ya memang kan belum sampai ke sana kayaknya. Oh ya, pemikiran buzzer itu belum ada ya zaman itu ya. Masih istilahnya ya orang-orang yang bareng-bareng, kemudian merasa bareng-bareng, nah itu berada dalam lebih satu natural kelompok, lah. Lebih natural. Kalau buzzer kan yang dibayar buat meramaikan sesuatu. Setelah isu, itu, gitu. Setelah itu memang ada membayar untuk memaintain isu segala macam. Iya. Tapi pada saat Bung Didin nggak punya buzzer. Nggak laku. Padahal tawarin juga ya. Next time kita ngobrol lah ya urusan buzzer itu. Oke. Nah. Sekarang kalau tadi memang ada irisan itu, nah di dalam konteks ini sebenarnya orang-orang yang menyimpulkan bahwa ini Mas Gibran itu juga nggak ada salahnya ya? Nggak ada salahnya, betul. Karena itu apa ya istilahnya itu? Ada kemungkinan gitu. Dan mungkin dari perspektif mereka kemungkinannya lebih dari 50%. Kalau saya kan 50%. Apalagi tiba-tiba dihapus itu. Betul. Itu malah menimbulkan kecurigaan. Kalau didiamin malah kalau menurut saya. Gitu. Dan iya, kalau ada yang sempat mengatakan tiba-tiba akun itu aktif lagi gitu. Meskipun beneran atau enggak. Karena kalau kita cari di Kaskus sih KTA-nya sudah nggak ada. Gitu. Jadi memang dari beberapa perspektif netizen kita yang menggali cukup dalam, itu mereka melihat ada keterkaitan itu, gitu ya. Dan karena itu mereka menjadi yakin lah, gitu ya. Meskipun memang mesti hati-hati juga karena memang untuk akun-akun pseudonym itu memang salah satu taktiknya itu memang mempersonifikasi dirinya seperti seolah-olah seperti seseorang gitu. Jadi wah itu kan memang si ini di belakangnya gitu, padahal enggak juga. Saya ini agak deg-degan juga nih. Soalnya saya suka pesen macam-macam. Saya kan pakai nama bener kalau pesen ke rumah. Iya, betul. Saya kan suka nanti pesen, ada biru ya? Bukan, saya suka pesen yang aneh-aneh. Oh. Saya nggak usah cerita apa gitu. Takutnya nanti tiba-tiba kalau ada lawan-lawan politik, wah bongkar tuh datanya tuh. Ini dia kerjaannya mesen ini gitu. Makanya kan tadi Bang Bobi bahaya kan kayak gitu kan. Sempat bilang ya, jadi hati-hati nih gitu. Hati-hati itu kalau yang belum kejadian. Persoalan dari para politisi kita yang diungkap masa lalunya itu adalah yang dulu-dulu. Pak Menteri Kominfo waktu masih jadi relawan. Ngomong apa? Apa itu kan beda konteks dengan posisi beliau sekarang sebagai menteri. Tapi di era kan problemnya di era media sosial, di era kebebasan di internet pada saat sekarang ini. Semua orang itu kan seolah-olah demokrasinya itu benar-benar ekstrim. Seolah-olah
semua orang itu tiba-tiba sama sederajat, bobotnya sama. Padahal kan beda. Oh, benar. Gitu. Padahal kan beda. Jadi itu siapa ngomong orang nggak dia, jelas. Dia nggak mungkin dalam posisi sekarang sebocor yang zaman dulu lah. Betul. Gitu. Kan dulu dia posting kayak begitu nggak ada concern. Nah, sekarang dia nggak ada beban. Nggak ada beban. Nggak ada tanggung jawab. Seperti kita lah Merdeka mau posting bakso kayak posting apa aja nggak ada beban, kita nggak mikir gitu. Karena itu kalau kata-katanya. Tapi nggak berani dong posting di karaoke, nggak berani dong. Jadi hati-hati ini, ini mesti kita pikirin nih. Hati-hati itu untuk yang ke depan. Berarti kita sudah punya konteks sekarang. Maka bisa berhati-hati. Kalau kita posisikan, kalau seandainya benar Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran yang anaknya calon presiden ketika itu. Dia ngomong kayak begitu, pantas nggak sih? Kalau saya sih bilang, pantas lah. Dia anaknya orang yang dimaki-maki tiap hari. Masa nggak boleh ngebales? Nah, gitu loh. Marah jadi. Marah. Jadi ini sebetulnya bukan karena keisengan. Bukan. Tapi karena rasa marah mau rasa marah, ingin membalas gitu kan. Itu kan manusiawi sekali. Iya. Dan di era internet yang serba terbuka seperti itu, harusnya nggak ada masalah tuh ya. Kalau kita kan terbuka dijelasin ini dibongkar sekarang kan konteksnya jadi konteks sekarang, bukan konteks dulu. Konteks sekarang Mas Gibrannya mau jadi wapres gitu kan, udah beda posisi, Bos. Iya. Gitu. Nah, ini yang nilainya gede sekarang. Nilainya sekarang gede, dulu siapa gitu. Dulu masih kecil, tiba-tiba sekarang gede. Coba kalau dulu presidennya bukan Pak Jokowi, akhirnya Pak Jokowi nggak menang gitu ya. Kan apalagi udah nggak ada nilainya. Nggak mungkin diungkap juga. Makanya kalau ini pelajaran menarik buat calon politisi. Kita habusin aja ya. Nah, kalau jadi politisi, selain punya tim sukses, harus punya tim pemburu aib. Hah? Tim pemburu aib. Aib. Gimana caranya memburu aib seseorang? Nah, itu problemnya. Bisa jadi kan orangnya sekarang ini, kayak misalkan Mas Gibran, kalau benar itu akunnya. Bisa jadi dia udah lupa punya akun itu. Nggak mungkin lah lupa lah. Loh gimana? Saya aja lupa akun gua di Kaskus. Oh serius? Serius. Waduh dulu pakai akun apa ya gitu. Nggak dicatat juga. Gitu. Apalagi kalau emosi sesaat pada saat itu. Kalau password bisa lupa, tapi kalau akun kayaknya enggak deh. Enggak, maksudnya. Kalau pseudonym soalnya ya. Lupa itu maksudnya begini. Lupa itu karena udah nggak pernah diakses lagi, udah nggak dipakai lagi. Iya, gitu. Saya masih ingat punya akun di Yahoo apa segala, tapi kan nggak pernah dipakai. Iya. Gitu. Jadi ya masih ada nggak ya gitu. Tapi Bung Didin mah enak, nama Didin banyak soalnya. Dipleset-plesetin gitu ya. Bisa ngeles. Bisa ngeles. Nama Gibran nggak banyak loh, jangan salah loh. Makanya itu nggak banyak gitu. Nama Pompida juga jarang ini. Makanya jadi bahaya kita. Makanya kalau pakai nama itu yang generik aja lah. Yang generik. Budi paling banyak lah. Paling banyak. Ini Budi gitu kan. Jadi bukan maksudnya Budi Ari nih, maksudnya Budi dalam konteks nama ya, umum. Jangan gitu. Budi deh, Eko. Agus atau kan jadi Asep atau banyak. Intinya ya kalau kita mau pseudonym harus lebih cerdas lagi lah gitu ya dalam konteks. Betul. Tapi tetap ya kalau menurut saya di dalam berinternet, bersosial media gitu ya. Kita harus jagalah sopan santun, terus bahasa-bahasa yang dipakai gitu juga ya. Tapi manusia ini kan makhluk sosial ya. Kita sehari-hari tergantung ini ya, emosi. Iya. Makanya kan kadang-kadang kita kalau masih mainan Facebook nih, di Facebook itu Facebook saya udah dihack. Jadi Facebook saya udah dihack, saya udah malas ngurusnya, udah tinggalin aja deh. Terus ada teman saya bilang, kok lu minta-minta duit sama gua? Kayaknya kurang gajar ya. Udah dihack, itu udah lama. Jadi kalau di Facebook itu sering setiap berapa hari gitu kita dapat pesan, kamu 10 tahun yang lalu pernah posting ini loh. Nah, itu dia nunjukin aib kita di masa lalu tuh. Gitu. Jadi, waduh, dulu gua pernah posting kayak gini ya. Bahaya banget. Jadi kita tuh sebenarnya kayak apa tuh namanya, pertama posting. Betul. Yang kedua misalnya forwarding ya. Kayak retweet, reposting gitu. Komentar. Komentar. Di lapak orang. Tadi ya mungkin bercanda. Bisa jadi bahaya juga di kemudian hari gitu ya. Aduh. Paling bagus sih mah nggak ngapa-ngapain, scroll doang. Iya, saya pernah mengomentari
seseorang yang lagi mau serius maju jadi gubernur di DKI. Ini lama nih, udah lama, sekitar tahun 2000-an gitu. Dia pakai apa namanya istilahnya gambar profilnya itu. Gambar profilnya di Twitter itu pakai kacamata hitam. Saya sebenarnya ngomentarin kacamata hitamnya itu. Terus saya bilang nggak gelap pakai kacamata hitam, maksudnya nanti nggak bisa ngelihat apa-apa loh, saya bilang gitu. Dia pikir saya ngomentarin dia pencalonan gubernurnya, jadi dia bilang, wah saya mempunyai visi yang sangat luar biasa. Waduh. Padahal maksudnya saya ngomentarin itu kan lucu gitu loh, ya. Jadi bisa terjadi salah paham salah paham begitu, dan karena kan bahasa tulisan dengan bahasa kita ngomong begini kan beda ya, nggak ada intonasi, nggak ada. Dalam tanda petik kita bercanda atau enggak juga nggak ketahuan sebenarnya, jarang-jarang. Setelah ada emoticon mungkin muncul ada ketahuan lah, kita bisa kayak ketawa atau apa gitu ya. Tapi kalau enggak datar aja gitu kan bingung kita sebenarnya. Nah itu mungkin sekali, ya. Terutama untuk generasi kita ya, itu memang masih sesuatu yang memang jarang kita pikirin. Tapi beda dengan Gen Z, anak-anak sekarang itu. Anak-anak sekarang itu jauh lebih aware urusan itu, sehingga masalah sensitivitas itu sering mereka ungkapkan ketika ada posting atau apa, mereka mau mengomentari apa, itu terlebih dahulu mereka nanya, ini konteksnya apa? Dia nanya dulu. Dan dia minta, atau ketika setiap kali dia komentar atau posting, itu dia menyertakan konteksnya. Jadi nggak sekedar komentar, jadi ini konteksnya ini ya. Gitu. Karena nanti beberapa waktu kemudian gitu ya, ketika itu ada yang munculin kembali, maka orang tidak terputus dari konteksnya. Oh dulu konteksnya itu. Dan mereka ini Gen Z ini udah punya singkatan-singkatan sendiri. Susah semua. Jadi langsung bisa efisien gitu nyampeinnya. Maaf baru balas MBB coba. Saya bilang MBB apaan? Maaf baru balas. Tapi itu kan bagus. Bagus tujuannya, maaf baru balas ya, gitu. Kan berarti kan nunjukin kepedulian terhadap orang yang mau dibalasnya. Tapi kan MBB gitu, buat pusing juga kita, apa maksudnya MBB. Nah kayak gitu-gitulah. Banyak lagi yang lain yang nggak bisa saya sebutin. Tapi intinya memang bahasa kita dengan bahasa Gen Z beda. Beda. Ya. Oke, Bung Deden ini luar biasa nih. Saya apresiasi sekali kehadirannya di sini dan kita sudah tercerahkan dalam konteks fufu fafa. Mudah-mudahan semakin berfufu fafa. Itu memang unik tuh, kata-kata fufu fafa itu memang unik banget. Ya. Jadi, konon kabarnya kalau nyari fufu fafa mau di mana caranya? Kita ke toko Raja Susu. Di mana? Jakarta Barat tadi. Tadi bukan di Kiai Haji Mansur. Mansur. Silakan. Kalau ada closing statement untuk audiens daripada PhD 4K, silakan. Oke, jadi kalau saya sih kalau boleh berpesan pada teman-teman yang aktif di media sosial, terutama dari generasi saya lah ya, generasi kita yang udah tua-tua ini, kalau ngerasa udah tua, udahlah gitu. Karena ini sekarang menimbulkan dampak, maka ada baiknya kita mereview aktivitas kita di masa lalu. Ya, kalau memang ada yang sekiranya berbahaya, ada konteks yang tidak bisa dijelaskan di masa sekarang, ya kalau toh itu juga sudah nggak kepake, udah dihapus saja. Gitu. Karena kan sekarang ada nih kalau kita mau cari kerjaan background check lah. Itu media sosial juga diteliti. Betul, ya. Mau nyalon jadi apa kek. Benar-benar. Jadi ketua RT gitu ya, dia ditelusuri. Ya nanti kalau yang pegawai negeri ada istri, anak, flexing gitu ya. Nah, itu jadi masalah. Jadi tidak hanya akun kita, tapi keluarga juga perlu kita awasi. Ya mudah-mudahan nggak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan buat kita. Ya ini pembelajaran fufu fafa ini buat semua orang sebenarnya. Ya. Jangan berfufu fafa di mana-mana. Nggak cuma politisi ya. Kalau politisi jangan lupa bikin tim pemburu aib tadi. Nanti saya akan konsultasi urusan itu dengan Pak Didi. Terima kasih banyak sekali lagi, luar biasa. Sama-sama. Terima kasih sudah diundang. Itu Sobat Forum, tadi kita sudah bicara dengan Bung Muhammad Salahuddin Manggalani. Luar biasa ini.
sudah kita tercerahkan di dalam konteks membahas masalah akun yang lagi heboh itu namanya Fufufafa. Nah, mudah-mudahan kita bisa berkaca bahwa di dalam konteks melakukan kegiatan di sosial media, jangan berfufufafa sembarangan. Nah, itu akhir daripada podcast kita hari ini. Podcast hanya di sini, PHD 4K. Kritis, kreatif, konsisten, dan kocak-kocaknya dapat semua nih Bung Didi, memang luar biasa nih. Aduh, saya senang banget. Soalnya dari kemarin serius terus, jadi kocaknya nggak dapet terus gitu. Nah, sekarang dapet yang kocak nih, luar biasa. Baik, sampai di episode PhD 4K berikutnya bersama saya Pumbida Hidayatullah, host Anda selalu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.